Selamat pagi anak-anak. Baik, Bu. Apa kabar kalian di hari ini? Baik. Oke, terima kasih. Memang dengan awal pembelajaran kita di pagi hari ini, Ibu minta siswa salah satu untuk pimpin kita dalam doa pagi. Silakan. Teman-teman, sebelum kita masuk dalam pembelajaran, mari kita berdoa. Sebelum berdoa, mari anda kita masing-masing. Doa dimulai. Amin. Doa selesai. Terima kasih. Ibu mengecek kehadiran kalian dulu ya. Daniel, Hadir, Bu. Yahya, Hadir, Bu. Linus, Hadir, Bu. Joni, Hadir, Bu. Lucy, Hadir, Bu Guru. Ana, Hadir, Bu. Penny, Hadir, Bu Guru. Simerita, Hadir, Bu. Asri. Hadir, Bu. Oke, semua hadir? Hadir. Ya. Kita berdiri dulu, kita nyanyi bersama lagu Garuda Pancasila. Silakan. Kita nyanyi sama-sama. 1, 2, 3. Garuda Pancasila, aku pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sentosa. Pribadi bangsaku, ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Ya, silakan duduk. Ya, agar kelas kita kelihatan kondusif, kita buat kesepakatan kelas dulu, sehingga sebentar nanti kita proses belajar mengajar dia berjalan dengan sangat baik dan kondusif. Kesepakatan apa saja yang kita buat pada awal pembelajaran ini? Saling menghargai. Saling menghargai. Apa lagi? Apa? Tidak boleh ribut. Tidak boleh ribut. Selanjutnya, apa lagi ya? Mengangkat tangan sebelum berbicara. Angkat tangan sebelum bertanya atau berbicara. Dan apa lagi? Ada yang tahu lagi? Aktif dalam belajar. Aktif dalam belajar, ya. Jadi sebentar kita belajar nanti tidak boleh ribut, ya. Aktif dalam belajar berarti bukan cuma ibu guru saja yang aktif. Kalian sebagai siswa juga aktif, ya. Kita kerjasama dalam proses belajar mengajar ini, ya. Terus mau bertanya kita acungkan tangan, ya. Bisa? Bisa. Masih semangat atau belum ini? Masih. Ada yang masih ngantuk ini? Ayo kita bangkit berdiri dulu, kita tepuk semangat dulu. Ayo. Tepuk semangat. Sekali lagi masih ada yang mengantuk ini. Tepuk semangat. Ngat.
Kita belajar tentang apa pada pertemuan yang lalu? Indonesiaku kaya dalam budaya. Indonesiaku kaya akan budaya. Ya. Pada pertemuan yang lalu Ibu sudah jelaskan tentang Indonesia ini. Dia punya budaya yang sangat banyak dengan berbagai daerah yang ada di negara kita, negara Indonesia. Nah, oleh sebab itu, di pertemuan kali ini kita belajar tentang aku dan kebutuhanku. Dengan tujuan pembelajaran kita ada 3 poin. Yang pertama, kita mengidentifikasi tentang kebutuhan. Dan yang kedua, kita membedakan antara kebutuhan dan keinginan. Yang ketiga, kita mengidentifikasi tentang jenis-jenis kebutuhan menurut skala prioritasnya. Ya, jenis-jenis kebutuhan nanti kita lihat lagi, ada 3 jenis lagi menurut skala prioritasnya. Nah, di sini mengawalinya Ibu mau tunjukkan sesuatu dulu. Pada gambar di sini bisa lihat? Bisa. Ini di dalam ruangan kelas ada 3 siswa. Ya, 3 siswa ini mereka bercakap-cakap. Ada Ian, ada Banu, dan juga ada Glenn. Ya, di sini si Banu ini dia bertanya, temannya kita ini dia buat apa ini? Dia sakit perut. Dia pegang dia punya perut, ya. Jadi si Banu ini dia bertanya, kamu kenapa? Dia jawab lagi, aku lupa sarapan. Sehingga dia punya perut karena perut terasa sakit. Nah, dia punya teman yang lain juga menjawab, wajahmu pucat sekali. Ya, sehingga di sini kita bisa ambil kesimpulan tentang apa itu kebutuhan. Ya, di sini kalau kita tidak makan apa yang kita rasakan? Sakit perut, rasa lapar. Kalau kita tidak minum apa yang kita rasakan? Rasa haus. Siapa yang bisa dalam 1 hari dia tidak minum atau makan? Bisa atau tidak? Tidak bisa. Berarti kita membutuhkan air. Membutuhkan apa lagi? Ya. Jadi di sini materi kita tentang kebutuhan. Mohon maaf karena kita punya infocus ada rusak, sehingga Ibu sudah memprint materinya PowerPoint. Ibu akan jelaskan. Materi kita di hari ini tentang aku dan kebutuhanku. Ya. Kalau ada manusia berarti ada kebutuhan. Ya. Jadi di dalam kehidupan sehari-hari kita manusia membutuhkan makanan. Tapi membutuhkan makanan, minuman, dan rumah itu kita harus bekerja dulu supaya kita bisa memenuhi kita punya kebutuhan. Siapa yang malas-malas, baru siapa yang mau kasih makan kita makan? Siapa yang mau memberikan kita makan? Tidak ada toh? Sehingga semua itu kita lakukan dengan bekerja dulu, melakukan aktivitasnya dulu, baru kita mendapatkan penghasilan, baru kita bisa penuhi kita punya kebutuhan. Nah, di sini untuk menghilangkan rasa lapar dan haus ini kita harus apa? Makan. Kalau rasa haus kita harus minum. Ya, jadi dengan tujuan pembelajaran kita yang tadi yang pertama Ibu ulang sekali lagi di media PowerPoint ini. Yang pertama, memahami tentang definisi kebutuhan, dan yang kedua, kita membedakan dulu apa itu kebutuhan dan keinginan, dan yang ketiga yaitu
kita membedakan 3 jenis kebutuhan menurut skala prioritasnya. Ada 3, ya. Kita lanjut lagi tentang apa itu kebutuhan. Di sini kebutuhan adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh manusia untuk bisa bertahan hidup sehingga manusia dia bisa hidup dengan sehat dan sejahtera. Diulang sekali lagi, kebutuhan adalah segala sesuatu yang wajib untuk dipenuhi oleh manusia untuk memenuhi kebutuhannya supaya manusia itu dia bisa hidup dengan layak, sehat, dan dia bisa sejahtera. Dari itu kita lihat tentang kebutuhan. Kebutuhan berarti hal yang sangat wajib kita penuhi tanpa kita tunda lagi, tidak usah tunda, ya. Dan yang berikut, tujuan pembelajaran yang kedua yaitu kita lihat lagi tentang keinginan. Ya, nanti sebentar di sini Ibu kasih tugas mandiri tentang kalian, tulislah di buku tulis apa saja kebutuhan kalian, ya, dan juga sesuai dengan kepentingan kalian masing-masing. Saya sebagai siswa apa yang saya butuhkan, ya, sebagai guru apa yang saya butuhkan dan lain-lain, ya. Di sini kita lihat pada lembaran yang berikut, kebutuhan kita itu berbeda-beda, ya kan? Tadi Ibu sebutkan, siswa punya kebutuhan itu apa? Alat tulis, apa lagi? Buku. Alat tulis seperti buku, bolpen, apa lagi? Selain tas, apa lagi? Sepatu, ya. Itu kita punya kebutuhan sebagai seorang siswa. Nah, kalau kebutuhan ibu rumah tangga, mama di rumah itu perlukan apa saja kalau sudah di rumah itu? Apalagi di dalam dapur? Wajan, apa lagi? Bawang, apa lagi? Minyak goreng, Air. apa lagi? Sayur, ya. Itulah kebutuhan kita berbeda-beda, ya. Kalau seorang pelukis dia membutuhkan apa? Cat. Apa lagi? Kertas. Terus apa lagi? Dia melukis menggunakan apa dulu? Kuas, pensil, dan lain-lain. Jadi kebutuhan ini nanti kita lihat secara umum, nanti kita lihat lagi secara masing-masing kebutuhan secara dia punya individu masing-masing, ya. Nah, di sini nanti kita pisahkan mana yang menyangkut tentang kebutuhan yang paling mendesak, kebutuhan yang mendesak berarti wajib untuk kita penuhi, dan kebutuhan yang tidak mendesak, ya, dan juga kebutuhan yang tidak penting sama sekali. Nanti kita pisahkan masing-masing lagi di sini. Setelah itu kita masuk pada poin yang kedua, tujuan pembelajaran yang kedua tentang perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Di sini kebutuhan adalah hal-hal penting yang wajib kita penuhi. Hal-hal penting wajib kita penuhi, tidak bisa kita tunda dia. Kita harus untuk penuhi dia. Apa saja itu? Ya, makan, minum, apa lagi? Rumah, apa lagi?
Nasi. Baju, ya. Itu kita sebutkan dengan kebutuhan. Berarti kita wajib untuk penuhi supaya kita punya kehidupan ini dia lebih layak atau lebih sehat, ya. Sedangkan keinginan, ya, keinginan adalah segala sesuatu yang kita inginkan namun bisa kita tunda, ya. Tunda kapan saja kita boleh beli, itu tidak apa-apa, ya. Beda dengan keinginan. Kalau keinginan berarti kita wajib, ya. Wajib untuk kita penuhi, tidak boleh kita tunda. Sedangkan keinginan itu kita punya rasa ingin untuk membeli segala sesuatu, tapi kita bisa tunda dia. Ya, jadi ada perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kita lihat, Ibu punya dua gambar di sini. Gambar yang pertama ini apa yang orang lakukan ini? Makan. Gambar yang kedua tentang apa? Mainan. Nah, di sini Ibu tanya dulu. Dari dua gambar yang ada, mana yang disebut kebutuhan dan mana yang disebut keinginan? Siapa yang bisa jawab? Kebutuhan yang mana? Makan. Kebutuhan berarti gambar yang pertama, yaitu makan. Kalau keinginan berarti mainan. Saya ingin beli mainan baru sekali. Kemarin saya ke pasar itu, saya lihat di sana itu ada mobil remote ini, tapi saya tidak ada uang. Ya, berarti itu disebut dengan keinginan. Wajib untuk beli mainan baru atau tidak? Tidak wajib. Berarti sabar dulu ya. Nanti bantu-bantu mama atau bantu bapak kerja dulu dapat uang, nggak usah punya niat ingin sekali untuk beli mainan itu, mobil remote itu. Mungkin bulan depan kan baru saya bisa beli, ya kan? Nah, berarti kita sudah bisa bedakan apa itu kebutuhan dan keinginan. Ya. Masuk pada tujuan pembelajaran yang ketiga tentang jenis-jenis kebutuhan. Dan kita sudah belajar tentang apa itu kebutuhan, apa itu keinginan, dan juga perbedaan antara kebutuhan dan keinginan. Kita lanjut pada materi yang berikut, yaitu jenis-jenis kebutuhan. Jenis-jenis kebutuhan. Di sini ada kebutuhan yang paling pertama, yaitu kebutuhan primer. Kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar sekali dan wajib untuk kita penuhi dan tidak bisa ditunda-tunda. Diulang sekali lagi, kebutuhan manusia yang pertama yaitu kebutuhan primer adalah kebutuhan yang paling mendasar dan wajib kita penuhi dan tidak bisa ditunda. Ya, di antaranya apa saja? Makan, pakaian, ya. Yang biasa kita sebut dengan sandang, pangan, dan papan. Ya, sandang adalah pakaian, pangan adalah makanan, dan papan adalah rumah. Ya, jadi kebutuhan primer ini kalau kita tidak penuhi dia, berarti tidak ada yang namanya kebutuhan sekunder dan tersier.
Ada yang bisa tahan lapar? Tidak. Tidak. Ada yang bisa berjalan tanpa pakaian? Tidak. Tidak toh? Ya. Ada yang bisa hidup saja di alam bebas tanpa rumah? Tidak. Kita wajib, ya kan? Wajib punya makanan, pakaian, dan rumah. Sehingga kita sebutkan dia dengan kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling mendasar, yang paling pertama dan wajib sekali untuk kita penuhi. Ya. Setelah kita lihat kebutuhan pertama, ada juga kebutuhan yang kedua, yaitu kebutuhan sekunder. Ya, kebutuhan sekunder adalah kebutuhan yang kedua setelah kebutuhan yang pertama primer tadi kita penuhi dulu, bahwa kita bisa penuhi kebutuhan yang kedua ini. Kebutuhan sekunder berupa barang dan jasa. Ya. Contohnya seperti apa saja kebutuhan sekunder ini? Tulis dan untuk Alat tulis. Apalagi? sepeda. Sepeda. Apalagi? Buku. Buku. Dan juga kita ingin berlibur, ingin punya mainan baru, ya kan? Itu kebutuhan yang kedua atau kebutuhan sekunder. Setelah saya sudah makan, sudah minum, sudah punya rumah, berarti saya punya kebutuhan yang kedua, saya ingin mainan baru. Saya ingin pergi bermain di wahana anak-anak, main trampolin, dan lain-lain. Bisa berlibur kemana juga bisa. Nah, setelah kebutuhan pertama dan kedua, yaitu kebutuhan yang pertama dari primer dan yang kebutuhan yang kedua yaitu sekunder, maka kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier. Ya, kebutuhan yang tersier atau kebutuhan yang ketiga ini yaitu kebutuhan yang ketiga, di mana kebutuhan yang pertama dan kebutuhan yang kedua ini kita penuhi dulu, baru kita akan penuhi dengan kebutuhan yang ketiga ini. Kebutuhan tersier, yaitu kebutuhan atau keinginan yang tidak penting dan bisa kita tunda untuk pembeliannya nanti. Contohnya, seperti apa saja kalau sudah punya makanan, pakaian, rumah, sudah punya mainan baru, sudah ingin berlibur. Kebutuhan yang tersier yang ketiga ini yaitu kebutuhan mewah, berupa barang mewah. Apa saja itu? Mewah. Mobil mewah. Apa lagi? Perhiasan. Apa lagi? Emas. Ya. Berlian. Ya kan? Siapa yang punya keinginan untuk mau beli emas atau berlian? Ya? Adakah tidak? Tidak ada. Namanya keinginan ini, saya ingin sekali. Tidak apa-apa, ingin saja, tapi belum tentu kita bisa membeli. Kita bisa tunda lagi di kemudian hari baru kita bisa beli. Ya. Jadi kebutuhan ketiga ini menyangkut kebutuhan barang mewah tidak wajib untuk kita penuhi. Kalau kita bisa penuhi, itu kita punya kelebihan. Kalau kita bisa penuhi kebutuhan ini. Kebutuhan yang ketiga barang mewah punya, saya ingin beli mobil, atau saya ingin beli pesawat, atau saya ingin beli berlian dan lain-lain. Ya. Dari penjelasan ini kita lanjut lagi. Apakah kalian sudah mengerti tentang tadi dijelaskan apa itu kebutuhan? Sudah. Dari kebutuhan itu apa tadi? Kebutuhan, keinginan, dan jenis-jenis. Nah, kebutuhan
segala sesuatu yang kita inginkan, tapi kita bisa tunda. Ya. Dari pemahaman yang tadi atau bahasan yang tadi sudah paham atau belum? Sudah. Kalau memang sudah, Ibu akan bagikan soal-soal kelompok untuk kalian kerjakan di KPD ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Di sini jangan lupa tulis nama kelompok di bawahnya ya. Untuk kelompok yang pertama, ini kalian kerjakan, ada gambar-gambar yang ada di bawah ini. Kalian pilih ya, dan pisahkan mana yang menyangkut dengan keinginan dan mana yang bisa kita kelompokkan di kebutuhan. Ini untuk kelompok 1. Untuk kelompok 2 sama juga, jangan lupa tulis nama kelompok ya. Nah, setelah itu yang kalian kerjakan di sini ada banyak. Ini kelompok 2 banyak pilihan ya. Banyak kalimat-kalimat ini. Dia punya suruhannya. Jenis-jenis kebutuhan tadi ada 3 itu kan. Kebutuhan primer, sekunder, dan tersier. Di sini ada banyak sekali kalimat pilihan di sini dengan suruhan pilihlah kata kebutuhan dan kumpulkan kata berikut, lalu kelompokkan ke tempatnya yang sesuai. Pisahkan di sini kebutuhan primer yang mana, kebutuhan sekunder yang mana, dan kebutuhan tersier yang mana, sesuai dengan poin-poin yang ada ini. Untuk kelompok yang ketiga masih sama juga, jangan lupa tulis nama kelompok di sini. Dan di sini toples kebutuhan. Sama juga mirip dengan kelompok 2. Namun di sini toples kebutuhan ini kita pilih ada 6 gambar. Gambarnya ada di belakang ya. Di sini kalian lihat kebutuhan primer tadi itu apa saja ya. Tadi dijelaskan bahwa kebutuhan primer itu kebutuhan yang paling penting. Berarti kalian pilih dari gambar ini dan pisahkan ke dalam toples kebutuhan yang ada. Kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Ya. Nanti Ibu kasih gunting dan lem, gunting kertasnya ini dan tempelkan di toples kebutuhan. Ibu kasih waktu 15 menit untuk kerjakan. Silakan gunting dan pisahkan lem. Setelah itu nanti kita kasih lem dan digunting teman kelompok 3 ya.
Untuk kelompok 3 silakan gunting gambarnya. Nanti kelompok 1 saya pakai lem dulu untuk orang lem lagi di kerjanya, baru lem lagi ke kelompok 3. Gunting dulu untuk pisahkan. Ini. Nanti yang kecil supaya bisa sesuai dengan kolom kita.
Bisa.
Menit lagi. Sudah selesai. Kelompok 1 sudah. Kita menunggu kelompok 3 ya, masih kerjakan karena mereka punya sangat banyak. Ya. Sekarang kita kasih kesempatan kepada kelompok yang pertama untuk presentasikan dia punya hasil kerja kelompok. Kelompok 1 silakan duduk ke depan dan presentasi. Silakan, ayo. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami kelompok. Diberikan kepada kami kelompok 1 untuk presentasikan hasil kerja kami. Ya, silakan. Di dalam situ apa yang tadi kalian pisahkan kerjakan tentang apa? Suara besar sedikit. Suara lebih besar lagi. Keinginan dan kebutuhan. Dari disuruh kalian pisahkan gambar mana yang keinginan dan kebutuhan. Keinginan kalian yang pertama itu apa tuh? Sebutkan di situ. Peliharaan, Ya. biasa
Itu tergolong dalam apa itu? Keinginan. Keinginan. Oh, siapa berikut? Tentang golongan kedua kebutuhan apa saja? Beras, air minum, rumah, obat, alat tulis, buku, pakaian. Bahkan kasih kesempatan untuk teman bertanya. Apakah ada pertanyaan dari yang kedua dan ketiga? Kesempatan untuk bertanya. Teman-teman ada yang mau bertanya? Teman-teman ada yang mau bertanya? Berarti sudah paham atau belum? Kelompok satu sudah dijelaskan kalau ini memisahkan gambar kebutuhan dan keinginan. Mungkin lebih gambar ya. Yang berikut kita berikan aplaus dulu kepada kelompok satu. Kalau tidak ada yang bertanya toh, berarti mereka sudah paham tentang kebutuhan dan keinginan. Berikan aplaus dulu. Silakan duduk. Ibu kasih kesempatan kepada kelompok 2 untuk mempertanggungjawabkan hasil diskusi kelompok. Silakan. Terima kasih atas kesempatan. Ya, tentang apa itu suara yang besar? Jenis kebutuhan. Dari sini teman-teman bisa baca kan tidak yang belum sudah kerjakan di bawah? Tidak bisa baca, berarti coba kelompok 2 baca dulu. Yang termasuk kebutuhan primer itu apa saja? Pakaian, oksigen, buku, air, sepatu, pensil. Oke. Kebutuhan yang kedua atau kebutuhan sekunder apa saja? Payung, televisi, ponsel, sepatu, jam. Ya. Kebutuhan yang ketiga apa saja? Laptop, liburan, mobil, emas, pesawat. Pesawat. Nah, itu hasil kerjanya mereka ya. Mereka bisa pisahkan jenis kebutuhan. Kasih kesempatan ke teman-teman kelompok yang lain bertanya dulu. Ada pertanyaan? Oh, ada teman yang mau kelompok 1 mau bertanya dulu. Silakan. Kenapa oksigen di kelompok dalam kebutuhan primer? Kenapa oksigen dikelompokkan dalam kebutuhan primer atau kebutuhan yang paling pertama? Karena oksigen atau disebut udara dan energi, tanpa udara maka manusia tidak bisa bernafas. Ya. Oke. Hebat ya, kita berikan aplaus dulu untuk kelompok 2. Ya. Ada lagi pertanyaan? Ya, tidak. Tidak ada. Sudah paham dan yang teman-teman sudah mengerti? Sudah. Oke. Kita kembali lagi ke kelompok 2 ke tempatnya dengan aplaus yang meriah. Sekarang kelompok 3 kita persilakan dulu. Kita menjawabkan hasil diskusi kelompok.
Toples kebutuhan. beras, air minum, pakaian, rumah, kesehatan, dan obat. Kebutuhan sekunder, buku, meja, belajar, mainan, kipas angin, sepeda, dan lampu. Kebutuhan tersier, kalung, perhiasan, laptop, HP, mobil, dan sepeda motor. Ya. Teman-teman kelompok 3 sudah pisahkan jenis-jenis kebutuhan dalam toples kebutuhan yang silakan kasih pertanyaan untuk teman-teman kelompok yang lain. Ada yang mau bertanya? Teman-teman mau bertanya silakan. Tidak ada. Oke, kita berikan aplaus untuk Maria dan kelompok. Ya, silakan duduk. Nah, jadi tadi dari soal yang ada tugas kelompok, siswa sudah bisa menjawab tentang apa itu perbedaan antara kebutuhan dan keinginan, terus bisa mengelompokkan kebutuhan, jenis-jenis kebutuhan dari kebutuhan primer, sekunder, dan tersier dengan hasil diskusi dan tampilan yang sangat bagus. Di sini lanjutkan lagi dengan soal-soal seperti itu bagikan dikerjakan perorangan, ya. Tapi dari materi yang tadi sudah paham atau belum? Sudah. Oke. Silakan kerjakan, ibu kasih waktu 5 menit saja. Tidak boleh nyontek ya. Silakan kerjakan. Jangan lupa tulis nama kelas.
Sudah? Dan sudah boleh kumpul. Sudah? Kemudian dan sudah boleh kumpul. Terus ya sudah? Oke, silakan kumpul. Siapa yang sudah? Sudah? Ya. Terus sudah? Ya. Mesin? Belum? Sudah? Oke. Mesin sudah? Oke. Nah, jadi dalam proses belajar kita di hari ini, Ibu mau mengecek kepada apakah kalian sudah paham tentang materi apa saja yang kita pelajari di hari ini atau belum. Tadi kita belajar tentang materi apa saja? Keinginan, kebutuhan, Apalagi? macam-macam kebutuhan. Macam-macam kebutuhan dengan contohnya. Jadi kebutuhan tadi itu artinya apa? Barang yang penting. Barang penting yang harus kita penuhi, ya. Kita tidak bisa tunda, ya. Itu disebut dengan kebutuhan. Kalau keinginan berarti barang yang diinginkan. Berarti bisa kita tunda untuk pembeliannya, ya. Oke. Jadi ada perbedaan toh antara kebutuhan dan keinginan. Perbedaannya, kalau kebutuhan berarti segala sesuatu barang yang wajib kita penuhi. Kalau keinginan berarti barang yang kita inginkan tapi bisa ditunda, ya. Dan juga ada berapa jenis kebutuhan tadi? Tiga. Yang pertama kebutuhan primer. Yang kedua apa? Sekunder. Kebutuhan yang ketiga yaitu kebutuhan tersier, ya kan? Berarti di hari ini kalian sudah bisa memahami tentang materi kita yaitu aku dan kebutuhanku, ya. Jadi di pertemuan yang akan datang kita akan mempelajari tentang membangun masyarakat
aku. Di pertemuan yang berikut diulang sekali lagi, kita akan mempelajari tentang membangun masyarakat yang beradab dengan topik norma dalam adat istiadat di daerahku. Ya, oke. Demikian pembelajaran kita di hari ini. Sampai ketemu lagi di pertemuan yang akan datang. Mengakhiri pembelajaran kita, Ibu minta Asri untuk pimpin kita dalam doa pulang. Teman-teman, sebelum kita pulang, mari kita berdoa mulai bersama dari hati kita masing-masing. Berdoa mulai. Salam kepada Ibu Guru. Selamat siang anak-anak. Sebagai pesan moral untuk kita dan anak-anak sekalian, jangan lupa buang sampah pada tempatnya. Sampah yang ada di meja dikumpulkan, buang pada tempatnya. Buang dulu pada tempatnya. Yang berikut, saling menghargai teman di kelas, menghargai guru, dan juga kalau pulang sekolah jangan lupa lewat jalan sebelah kiri. Sampai ke rumah hormatilah orang tua kalian dan salam kepada orang tua. Ya? Bisa? Bisa. Oke, selamat siang anak-anak. Siang. Oke. Sih?